Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Harjono Sitorus, Fakultas Tarbiyah Prodi B Ekstensi semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Buya Suhardi, SPD MA. Mata pelajaran kuliah desain pembelajaran. Sebelumnya kita di sini akan menerangkan tentang desain pembelajaran budi pekerti. Sebelum masuk ke materi, kita langsung menerangkan tentang KD. Yang kedua indikator, yang ketiga tujuan, yang keempat materi, dan terakhir kuis. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami tentang zakat. Yang kedua, mengetahui macam-macam zakat. Yang ketiga, mengetahui yang menerima zakat. Yang keempat adalah memahami hikmah zakat. Yang kelima adalah memahami syarat wajibnya zakat. Seterusnya, yang kedua adalah indikator. Indikator adalah menjalankan untuk membayar zakat dan mengetahui tentang makna zakat. Yang kedua, menunaikan kewajiban untuk membayar zakat sesuai yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk membayar zakat apabila sudah waktunya untuk melaksanakan zakat tersebut di bulan Ramadan. Seterusnya, tujuan. Tujuannya adalah pembelajaran peserta didik dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai dari pemahaman rukun Islam, memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Arti zakat menurut bahasa adalah zakat bermakna membersihkan. Kita langsung saja ke materi, yaitu tentang ayo membayar zakat. Yang pertama di sini, ketika kita menerangkan tentang masalah ayo membayar zakat, kita harus memahami dulu bagaimana makna memahami zakat. Zakat secara harfiah berarti bersih, berkembang, baik, terpuji dan barakah. Sedangkan zakat menurut istilah syara artinya nama sejumlah harta dalam batas tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Dan pengertian yang lain, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Mustahikin adalah para penerima. Itulah tentang memahami zakat. Yang kedua adalah macam-macam zakat. Apa itu macam-macam zakat? Terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang menemukan sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu artinya adalah harta. Zakat mal mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, dan pertambangan, ternak, harta, dan temuan. Itulah tadi macam-macam zakat. Yang ketiga adalah syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, memiliki sempurna. Yang keempat, mencapai hisab. Yang kelima, haul. Dan keenam, saum, yang berpuasa. Itulah syarat wajib zakat. Yang keempat adalah orang yang berhak menerima zakat. Setiap yang berzakat pasti ada yang menerima. Yang pertama adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Yang kedua, amil zakat. Yang ketiga, mu'allafatu qulubuhum. Yang keempat, hamba sahaya. Yang kelima, orang yang berhutang. Yang keenam, fi sabilillah. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Itulah yang keempat, orang yang berhak menerima zakat. Seterusnya, yang kelima adalah hikmah zakat. Setiap kita melakukan zakat pasti ada makna fadilahnya. Yang pertama adalah meningkatkan iman. Ketika orang membayar zakat pasti imannya akan bertambah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman,
nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala tentang meningkatkan iman. Yang kedua adalah membersihkan jiwa. Barang siapa yang membayar zakat dengan hartanya, maka hartinya membersihkan jiwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Hati kita tenang, jiwa kita bersih ketika kita membayar zakat. Yang seterusnya, menjaga harta. Sabda Nabi SAW yang artinya, jagalah hartamu dengan mengeluarkan zakat dan sembuhkanlah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Seterusnya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membayar zakat, insyaallah dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan artinya membayar zakat bersertifikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah membangun solidaritas. Zakat dapat mengurangi kesenjangan soal antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Itulah tentang materi kita tentang masalah membayar zakat. Di sini yang keenam terakhir adalah kuis. Kuisnya itu adalah berapakah macam-macam zakat. Yang pertama A, yang kelima B, 4, C, 3, D, dan 2. Inilah presentasi tentang saya jelaskan masalah ayo membayar zakat. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bisa menjadi motivasi diri kita untuk membayar zakat, mengeluarkan zakat ketika sudah waktunya untuk membayar zakat. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.